Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa untuk berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan juga selalu bahagia supaya imun kita tetap terjaga dengan baik. Jadi kita belajar dari rumah secara daring, tetap semangat. Anak-anak, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi list absen di grup WA kita, supaya kita dan teman-teman kita bisa sharing bersama, bisa berdiskusi nanti di dalam grup WA. Saya harap anak-anak selalu berperan aktif. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari manfaat tumbuhan, cara perkembangbiakan secara generatif, dan juga pengertian dari penyerbukan itu sendiri. Untuk kali ini PB2 kita akan dari awal kita akan mempelajari nilai tempat sebuah bilangan. Anak-anak tentu masih ingat di kelas bawah nilai tempat suatu bilangan bisa kita simpulkan apa yang kita baca itu menunjukkan nilai tempat suatu bilangan. Contohnya kita sering membeli suatu alat tulis 3.500. Berarti kita secara otomatis sudah menentukan nilai tempat suatu bilangan tersebut 3.500. 3.000 berarti 3.000-an, 500-an. Itu adalah nilai tempat suatu bilangan. Pada halaman PB2 ini di awal-awal kita sudah ketahui nilai tempat suatu bilangan di halaman berapa itu ya. Coba kamu perhatikan bukunya. Nah, ini 1.432.321. Apa yang kita baca sudah menunjukkan nilai tempat itu. Ini kita hanya mengingat saja karena fokus pelajaran pada hari ini yaitu bukan matematika tapi PB2. Ini sebagai pengingat saja ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Anak-anak diajak untuk berdiskusi. Silakan saya kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi. Mulai dari sekarang, kamu lihat di bukunya di halaman 22 sama 23. Itu tentang ada ceritanya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman itu? Nah, itu ya. Silakan berdiskusi mulai sekarang. Diutarakan pendapat kalian masing-masing. Silakan. Sambil berjalan ini nih ya, bisa menyampaikan pendapatnya. Nanti di grup nanti kita bahas. Silakan. Kita lanjut. Kita lanjut pelajaran selanjutnya, yaitu contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Ini contoh, salah satu contoh. Anak-anak bisa melihat di situ di bukunya masing-masing. Ini contohnya ini. 1, sila ke-1, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi. Yang
ketiga, kerukunan antar umat beragama. Terus sila kedua, contohnya ini, persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, nomor 4, perdamaian. Ini sebagai contoh. Nanti anak-anak bisa mengembangkan sendiri nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 dan sila kedua, bisa dikembangkan di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk menuliskan atau mencocokkan gambar sesuai dengan sila yang ada. Ada 8 gambar yang harus kamu amati. Nanti ditulis, tidak usah digambar. Ditulis saja di buku tulis, anak-anak. Dimasukkan mana gambar mana yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 atau kedua, nanti ditulis nomornya saja. Ya, ditulis nomornya saja. Oke ya, paham ini ya? Nah, dilihat gambarnya, diamati. Terus selanjutnya, setelah anak-anak memasukkan nomornya saja, kamu ada tugas menuliskan. Selain ada 8 tadi, selain 8 contoh perilaku tadi, kamu diminta untuk menuliskan. Berilah contoh penerapan sila pertama atau sila ke-1 dan sila kedua di lingkungan rumah. Kamu tulis jawabannya. 1 saja. Penerapannya apa? 1 saja. Terus yang kedua juga begitu. Kamu juga disuruh menulis contoh penerapan sila kedua di rumah. Ya, cukup 1 saja. Tulis jawabanmu di buku tulis. Selanjutnya, kamu perhatikan di buku tulis ada yang namanya patung Nusantara. Patung Nusantara ini adalah warisan budaya kita. Ada teknik untuk membuat patung dari tanah liat, yaitu dengan 1, teknik cetak tekan, sama seperti ibu kalian kalau membuat kue atau agar-agar yang bentuknya macam-macam itu ya, ada pesawat, ada hewan-hewan, itu adalah cetak. Yang kedua, teknik untuk membuat patung dari tanah liat yaitu diukir. Bisa kamu perhatikan di situ. Tapi jangan khawatir kalau anak-anak untuk kesulitan, tidak punya tanah liat atau lempung, bahasa Jawanya ya, lempung. Anak-anak bisa menggunakan plastisin atau malam itu ya. Nah, tidak usah beli. Nah, ini ya, anak-anak bisa membuat sendiri. Bagaimana membuatnya? Silakan anak-anak berkarya bersama. Nah, ini ya, anak-anak bisa berkarya bersama orang tua, cara membuat adonan plastisin yang nantinya bisa kamu gunakan untuk membuat patung. Ini ya, sesuai takarannya disesuaikan, terus caranya membuat. Nah, nanti anak-anak bisa belajar bersama orang tuanya di rumah untuk membuat plastisin. Supaya tidak kering plastisinnya, anak-anak bisa menyimpannya di dalam plastik masing-masing. Jangan dijadikan satu. Nanti kalau dijadikan satu, warnanya akan campur. Ya, pilih warna ini ya, pewarna makanan ini ya. Nanti sudah dibagi beberapa warna, nanti kamu bisa, setiap warna itu bisa kamu simpan dalam plastik. Harapannya tidak kering. Nah, kalau nanti kering, sulit untuk dibuat untuk diukir, gitu ya. Selamat mencoba bersama orang tua. Saya kira begitu penjelasan untuk PB2 ini. Kalau nanti ada kesulitan,
ada pertanyaan, anak-anak bisa mengajukan lewat grup diskusi di WA. Nanti kita bahas bersama-sama. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap semangat. Semoga tetap tidak ada kendala dalam kita belajar. Dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.